Semeton, saya mau menyampaikan semeton ramalan Purnama Kedasa tanggal 24 bulan 3 tahun 2024. Ini adalah biasanya terjadi Ida Betara turun kabeh. Tapi di tanggal 24 bulan Maret tahun 2024 itu tandanya adalah kesengsaraan bagi manusia. Walaupun kita sudah melakukan Taur Agung dan lain sebagainya di pura yang besar di Bali, itu akan tetap tidak merubah keadaan. Karena para pemegang legalitas dan yang ahli teologi mitologi tidak bisa menemukan Tuhannya sendiri. Sekarang saya mau menyampaikan kepada semeton yang mau percaya dan mau berkesadaran. Biasanya Purnama Kedasa dilakukan karya Taur Agung, Ida Betara turun kabeh. Itu tidak terjadi karena di tahun itu adalah di tanggal 25 ada gerhana bulan. Gerhana bulan penumbra. Karena di Purnama Kedasa itu masih terjadi uncal balung. Kalau masih terjadi uncal balung di Purnama Kedasa, Ida Betara turun kabeh tidak terjadi. Kalau saya mengatakan begitu, saya akan ditanya apa dasar sastranya, apa dasar kitabnya. Kalau mereka ahli teologi dan mitologi, kita jangan menghafal sastra saja. Walaupun itu telah diwariskan sama leluhur kita. Karena banyak telah dipalsukan oleh antropolog penjajah. Makanya kita masih menganut ajaran leluhur, adat dan budaya. Sekarang ini di Purnama Kedasa masih terjadi uncal balung. Dan di tanggal 25 besoknya gerhana penumbra. Itu artinya Ida Betara turun kabeh, Betara dari langit turun tedun ke samudra, akan nyujur kawah candra di muka untuk mengampuni dosa-dosanya manusia. Karena manusia tidak eling, tidak mau mengenali dirinya. Di dalam sastra yang ada, di dalam teologi mitologi yang ada yang telah dipalsukan oleh antropolog penjajah, di sana tidak pernah mengajarkan mengenali jati dirinya, tidak pernah mengenali manusia tentang kesadaran. Manusia hanya disuruh beryadnya dan membakti kemumai. Manusia hanya diajarkan tentang teologi dan mitologi yang tidak merubah keadaan, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah sekarang ini bahwa Purnama Kedasa tanggal 24 bulan 3 tahun 2024 dan besoknya gerhana bulan penumbra masih hari uncal balung. Itu turunnya Ida Betara Beruna dari langit. Beliau adalah dewa hujan. Beliau turun karena di sana kecepatan cahaya lebih cepat daripada cahaya. Beliau bisa berada di tingkatan keriak di hutan. Nah, beliau turun berupa Jalapati. Itulah dewa hujan, dewa tatit, dewa petir. Nah, setelah beliau menurunin tingkatannya, tangganya di langit,
beliau akan menurunin yaitu Tegal Penangsara. Beliau berupa kambing berbadan buaya, itu beliau adalah berupa Dewa Makara. Nah sekarang bagi manusia yang tidak mau melakukan penyumpatan tubuhnya, membuka jalan surganya dewanya yang turun dari langit yang masuk ke telapak kaki. Kalau tidak mau membersihkan telapak kakinya, penyumpatannya di tingkatan teriak, dia akan mengalami sakit, bisa kanker, bisa tumor, bisa bebayi, bisa bermacam-macam penyakit. Ini akan terus terjadi sampai manusia itu bisa sadar, mau kembali ke kesadarannya. Kalau di ajaran teologi, metodologi bahwa kita disuruh sadar dari bangun tidur. Berkesadaran adalah manusia yang bisa menunggalkan purusa perdanonya menjadi jiwatma, yaitu mengangkat dewa yang mantu umpayangan istri kita, agar dia tidak runtuh. Makanya kita mengabot di Pat Bantal. Setelah itu kita melakukan penyumpatan bersih di merajaannya, dan kita datang ke kawitannya itu mengangkat dewa yang mantu umpayangannya istri kita itu untuk ditunggalkan ke dalam diri kita. Setelah kita bisa menunggalkan perdana purusa, baru kita memiliki jiwatma. Nah disinilah jiwatman inilah bersama-sama menunggalkan dewa yang mantu umpayangannya yang turun dari langit biar bisa menunggal dalam tubuh yang disebut dengan penunggalan jiwatman dan paramaatma. Nah itu baru berkesadaran. Oh tiang sebuah ngai pura jero gede, tiang sebuah ngai pura mah matuan tiang jegek gitu. Panak matuan juga, oh dia ngai pura nyak ya gitu. Coba bocok jelek beklek-klek sih masih orang nyak katanya. Orang raga ini sebuah berkesadaran. Berkesadaran itu adalah bisa menunggalkan perdana purusa menjadi jiwatman, dan setelah menjadi jiwatman bisa menunggalkan jiwatman menjadi paramaatma, baru bisa berkesadaran. Bukan hanya bermeditasi, bukan hanya berdoa, bukan hanya bermantra, menghafalkan sastra. Tidak merubah keadaan. Itu yang saya sampaikan kepada semua, bahwa ini turunnya para dewa tedun ke samudra, nyujur kawah candra di muka untuk mengampuni dosa-dosa umat manusianya. Percikan Atman yang dimanifestasikan jadi manusia, manusianya tidak berbuat apa-apa, sekarang beliau tedun ke kawah candra muka mengampuni dosa-dosanya. Begitu dia tidak bisa menunggalkan jiwatma dan paramaatma, dewanya akan langsung nyujur ke samudra. Karena para dewa itu nyujur ke Siwaloka, nyujur tedun ke samudra itu masuk lewat telapak kaki manusia. Manusialah yang menyucikan tubuhnya, mengantarkan dewanya ke Brahman. Manusialah yang menunggalkan dewanya nyujur ke Siwaloka. Karena ini saatnya tiba, tidak menunggu hari esok lagi. Inilah waktunya telah tiba. Makanya manusia mudah sakit, mudah mati mendadak, banyak permasalahan. Walaupun pura sudah ngentak linggih, sudah mekarya, sudah gini, tetap kena bencana alam, tetap ketindis pohon kayu, tetap kena banjir, tetap kena malapetaka. Karena manusia yang menjaga kesucian pura itu belum berkesadaran, sehingga lebih baik di pura itu dijadikan bisnis. Makanya banyak orang membakti ke Mumai membawa sesari dan dana punya untuk keuntungan pura. Karena di zaman sekarang spiritual adalah lahan bisnis yang menjanjikan. Nah itu yang terjadi, itu saya sampaikan. Walaupun sebentar tersinggung mendengarnya. Inilah kejujurannya yang saya dapatkan, pengalaman saya dalam melakukan pembangunan 11 tingkatan para dewa nyujur ke Siwaloka. Itulah yang saya temukan berdasarkan matrik sastra alam semesta dan berdasarkan kitab animisme dan dinamisme yang diketemukan di atas laut oleh leluhur saya. Suksma.